Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Indra Nugraha. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi untuk mata kuliah konfigurasi ERP. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan menjalani tutorial yang berjudul pengaturan email dan visualisasi database melalui DB Visualizer pada udah versi 12 dan juga tentunya untuk versi Windows karena uh, instalasi visualisasi database itu udah tergantung OS. Karena OS Windows kita pakai OS Windows. Oke, kita lihat ke pendahuluannya. Jadi rekan kita melakukan pengaturan email, yaitu pengaturan email yang akan kita kirimkan ke orang lain melalui audio V12. Jadi kita mengirim email. Nah, kemudian selain itu pada tutorial ini kita juga akan melakukan visualisasi database menggunakan aplikasi DB Visualizer. Ya, jadi tutorialnya ada dua bagian. Yang pertama kita melakukan pengaturan emailnya dulu, dan bagian keduanya untuk melakukan visualisasi database. Ya, langsung kita ke bagian pertama, itu pengaturan email. Jadi berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pengaturan email. Pertama, buka menu setting, lalu klik tombol activate developer mode. Jadi gini caranya. Jadi ke sini, kemudian settings, activate developer mode, kita klik. Nah, setelah kita sudah di bagian activate developer mode, langkah selanjutnya adalah kita buka menu setting lagi, lalu pilih tab technical, menu email, lalu menu outgoing mail servers. Ingat technical, email, lalu dan outgoing mail servers. Sini settings, lalu ke technical, emails, masalah technical, email, sini outgoing mail servers. Nah itu. Nah setelah kita berada di submenu outgoing mail servers, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol create pada halaman utama outgoing mail servers. Itu berada di sini. Ini create pada halaman utama outgoing mail servers, kita klik create. Nah selanjutnya setelah kita klik create, kemudian kita dapat mengisikan informasi berikut. Deskripsi ini menyesuaikan sesuai sama email yang akan kita bikin. Misalnya kita tulis misalnya konfigurasi email, lalu STMP server berikut, dan username terserah kita. Jadi ini saya masukkan email saya, dan ini password untuk ketika kita akan menggunakan email ini untuk melakukan konfigurasi email. Terus kita isi dulu di sini description, misalnya konfigurasi email outgoing, terus STMP servernya, lalu STMP portnya 5, kemudian connection seperti SSL terus. Oke, kemudian ini atau kita pakai ini aja yang sudah ada sesuai. Ini sudah ada ketika, jadi kita tidak berubah. Ini passwordnya sama kurang lebih ini. Oke. Nah setelah sudah mengisikan informasinya, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol test connection untuk melakukan test koneksi. Oh ya, ini di save dulu juga, jangan lupa. Sekarang kita melakukan terlebih dahulu. Ini saya tambahkan play informasi berupa klik save setelah masuk instalasi. Oke. Nah selanjutnya berarti kita klik save. Sudah, ini kita save. Oke, jika sudah kita save, langkah selanjutnya adalah seperti yang di sini tercantum, tombol test connection untuk melakukan tes koneksi guna mengecek apa seluruh sudah berjalan baik. Nah, tombol test connection itu ada di sini. Ini tombol test connection. Kemudian kita akan klik tombolnya. Oke, kita klik sekarang. Oh ini, kita username MS atau cek. Kita mungkin akan mengganti email terlebih dahulu. Kita cek lagi. Kita tes lagi. Sebentar, akan saya coba cek dulu kesalahannya.
Oke, lanjut. Jadi saya sudah menemukan penyebab masalah. Jadi di sini saya mau menambahkan sesuatu. Jadi passwordnya ini bukan password yang kita buat. Jadi password ini generate dari password Google. Nah ini sendiri harus menggunakan. Jadi itu dia ini nyalakan terlebih dahulu two step verification-nya. Jadi ini mana? Jadi kita buka akun Google kita di sini. Lalu kita ini manage Google account. Kemudian ke bagian security. Nah kemudian di sini ada ini ada two step verification. Lalu ini passwordnya. Nah ini kita generate menggunakan ini. Jadi nanti muncul sebuah password baru. Nanti password baru itu akan ditaruh di konfigurasi ini sehingga test connection-nya sudah nggak fail lagi. Kita coba di sini. Ya, itu sudah menunjukkan connection test sudah selesai, sudah berhasil. Oke, nah selanjutnya jika koneksi sudah selesai di sini, langkah selanjutnya adalah kita klik save. Oh, ini kita sudah menyalakan lantai 6 test connection. Lalu kita bisa melakukan kirim dokumen bebas ke konfigurasi untuk mencoba pengiriman email setelah mengatur itu berhasil atau tidak. Oke, kita coba dulu. Nah, jadi di sini sebenarnya ada opsi pilihan banyak, namun yang dulu kita pernah coba lakukan yaitu melalui modul purchase. Jadi kita install terlebih dahulu modul purchase-nya. Ke apps. Lalu kita cari modul purchase. Kita install terlebih dahulu. Sebentar penginstalasi. Nah ini dia sudah refresh, menandakan bahwa sebentar lagi akan terinstall modul purchase-nya. Kalau kita tunggu sebentar. Ini terus kita sudah menunjukkan sudah terinstall. Kita cek lagi apakah sudah terinstall di apps. Lalu di sini sudah ternyata di bagian ini purchase. Lalu atau ini jika ingin memastikan kita cek lagi purchase, ini sudah terinstall. Nah, kemudian kita ke modul purchase, kemudian setelah di modul purchase, nah ini sudah ada demo datanya. Kalau misalkan untuk yang ini kita klik, nah ini bisa send by email. Coba kita send by email. Nah ini send by emailnya kemana? Kita tambahkan di sini misalnya. Kita tambahkan seperti di sini dicantumkan di catatannya. Kita kirim ke konfigurasi.urp@gmail.com. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, oke. Nah ini udah ada. Jadi langsung saja kita itu misalnya cek ini send. Oke, jadi kita akan mengirimkan emailnya. Ini kita sudah menambahkan. Nah ini dari email yang sudah dicantumkan di tugasnya itu konfigurasi.urp@gmail.com. Lalu kita send saja dokumen ini. Kita tunggu sebentar untuk sending emailnya, kemudian kita cek sudah mengirim ke siapa. Kita cek dulu. Ini FQ sudah terkirim. Kemudian kita bisa lihat ini kita sudah mengirimkan ke konfigurasi.urp@gmail.com. Oke, kemudian setelah langkah itu untuk pengaturan emailnya sudah selesai. Kemudian kita dapat melanjutkan ke hal yang berikutnya. Kita akan melakukan visualisasi database dengan DB Visualizer. Nah, pada bagian kedua ini sebelum menyiapkan visualisasi database, terlebih dahulu kita harus melakukan instalasi aplikasi DB Visualizer. Berikut langkah-langkahnya. Jadi pertama kita harus mendownload dulu installer aplikasi DB Visualizer melalui link berikut. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi kita buka dulu linknya. Nah jadi ini linknya sebentar. Nah kayak ini linknya saya copy. Sebentar. Jadi jika kita sudah buka linknya, langsung kita download DB Visualizer. Terus kita pilih yang Windows ini yang terbaru.
download. Nah, kita tunggu downloadannya untuk download DB Visualizer ya. Akan kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin saya skip dulu untuk menunggu hasil. Jika nanti kita akan kembali lagi jika hasil download selesai. Ya oke, untuk hasil download selesai, ini selesai. Jadi setelah kita download, langkah selanjutnya adalah kita melakukan install aplikasi DB Visualizer dan pilih operating system Windows. Oke, sekarang kita jalankan dulu untuk instalasinya. Oke, kita langsung ke file explorer kita untuk mencari file instalasi dari DB Visualizer ya. Kita ke file explorer dulu. Nah, ini udah ada file explorer. Ini aplikasi instalasinya, file instalasinya kita klik untuk melakukan instalasi. Tunggu sebentar untuk instalasinya. Jadi akan ada progress bar untuk instalasinya sebentar. Kita tunggu progress bar agar selesai. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk instalasi. Kita lanjutkan instalasinya. Ini kita klik next. Kemudian ini kita pilih bebas. Terus ini aja sesuaikan. Kita next. Kemudian yes, pilihan akan muncul pilihan untuk instalasi tidak. Nah, ini kita next saja. Oke, ini langsung next saja. Lalu ini next juga. Oke, next. Oke, jadi kita akan melakukan instalasi. Kita tunggu instalasinya. Ya, oke, untuk instalasi selesai. Jadi kita langsung saja untuk menjalan. Nah, kita lihat setelah instalasi langkah selanjutnya itu apa. Jadi setelah instalasi langkah selanjutnya kita akan jalankan aplikasi DB Visualizer setelah melakukan instalasi. Oh iya, di sini pilih operating system Windows itu tidak ada lagi di pilihannya karena tadi ketika kita mendownload sudah merupakan bagian file instalasi untuk sistem operasi Windows. Kita langsung ke langkah selanjutnya yaitu yang ini. Jalankan aplikasi DB Visualizer ya. Nah, ini jalankan aplikasinya, kita bisa langsung setelah menginstalnya. Jadi di sini, nah ini di pilihannya ada langsung kan run DB Visualizer. Kita langsung klik saja untuk menjalankannya. Baik, kita tunggu sebentar karena ini ada itu seperti baru. Nah, jadi ketika kita menjalankannya nanti akan seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi akan muncul ini aplikasinya, aplikasi barunya. Kita lihat dulu setelah kita menjalankan itu langkah selanjutnya apa. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita sebentar. Nah, ini langkah selanjutnya setelah kita menjalankannya nomor 4 sorry. Maka 9 10 11 12 dan 13. Oke.
Jadi kita sudah sampai nomor segini. Nah ini klikkanlah pada connection, jadi di sini klikkan pada connection lalu pilih create database connection. Nah itu kita lihat dulu di mana. Nah ini kita lihat di connection. Nah jadi kan di catatannya kita lihat bahwa di sini klikkan pada connection lalu pilih create database connection, lalu di langkah kelima itu klik use wizard, beri nama pada koneksi yang kalian buat lalu klik next. Jadi use wizard nih untuk membuka yang ini. Kita lihat dulu di sini sebentar. Nah di sini new wizard tuh udah ada yang ini. Jadi kita langsung aja. Nah di kolom ini kita untuk memberikan nama. Jadi misalnya new connection wizardnya kita connection alias misalnya repair. Kita repair stable. Nah ini kita mengisi repair stable ini tuh ada di langkah ke 5 yang ini. Jadi itu kita nggak perlu menyangka ini karena langsung otomatis kebuka, yaitu yang kesini klik use wizard lalu beri nama pada koneksinya. Kita kasih nama repair stable karena kita ingin menggunakan DB visualizer ini untuk melihat tabel-tabel yang ada pada modul repair. Oke. Nah selanjutnya kita next. Langkah selanjutnya kita pada halaman select database driver pilih database driver PostgreSQL kemudian klik tombol next. Kita lihat dulu. Oke, di sini. Nah, kita lihat di sini. Definition result ini kita next. Nah ini ada pilihan select database driver. Nah di select database driver ini kita pilih yang tadi PostgreSQL, cari PostgreSQL. Oke, lalu kita klik next. Oke, langkah selanjutnya setelah kita melakukan pemilihan database driver lalu pilih PostgreSQL dan klik tombol next, kita jadi setelah kita tombol next itu nanti ada muncul halaman baru, yaitu halaman koneksi baru yang dibuat. Lalu kita isikan informasi berikut, itu database-nya, kemudian ini isi nama database sesuai dengan database pada dunia, lalu database user ID-nya ini kita pakai default nanti OpenPG, lalu database password-nya default juga OpenPG PWD. Oke, kita jalankan dulu. Jadi kita ngisi itu di sini. Nah ini udah buka tab-nya. Nah ini database-nya. Untuk isi itu terus kita PG, lalu database password-nya kita ubah jadi OpenPG PWD. Nah jika sudah selesai kita klik connect. Oke, di sini kita klik connect terlebih dahulu. Bentar. Oke, jadi saya ulang tadi bukan klik tombol connect, bukan klik tombol connect. Jadi sebenarnya jika kita tadi sebelumnya sudah melakukan pengaturan, kita bisa kita klik tombol finish jika pertama kali. Namun karena tadi kita sudah melakukan, saya sudah pernah melakukannya, tapi ini ada kesalahan, jadi kita bisa skip yang step 8 ini. Nah, kemudian kita masuk ke step 9 itu klik tombol connect, itu yang ada di sini. Nah, ini kita klik tombol connect, lalu kita klik tombol connect dulu. Nah, jika sudah seperti ini berarti menunjukkan bahwa selesai. Nah, kemudian setelah kita klik tombol connect, langkah selanjutnya adalah kita double klik pada koneksi baru yang kalian dan pilih tombol open object. Nah, ini double klik itu di mana? Ini kita double klik di sini. Nah, ini kan baru muncul nih database name-nya sesuai dengan yang tadi kita buat, yang kita connect. Nah, ini kita double klik ini. Kita double klik dulu. Nah, setelah kita double klik akan muncul Windows baru atau enggak pop up baru berupa seperti berikut. Nah, seperti berikut pop up barunya. Nah, setelah pop up baru ini muncul, langkah kita tuh itu kan bisa double klik ya. Nah, jadi setelah double klik kita pilih tombol open object. Nah, tombol open object itu yang ini. Ya, yang ini open object kita klik. Nah, kemudian setelah kita jadi tombol open object itu berguna untuk menunjukkan hal berikut. Jadi tombol open object itu digunakan untuk melihat pada database koneksi baru yang kita buat. Sebelumnya terdapat tabel apa saja yang ditujukan dalam bentuk daftar tabel. Nah, ini daftar tabelnya. Kita bisa lihat di tables, ada banyak sekali. Oke, nah setelah itu kemudian kita juga dapat melakukan melihat tabel bentuk lain. Kita dapat memilih tab reference. Oke, kita jalankan.
Nah, jadi tab reference itu ada di sini. Ini tab reference. Nah, kita tunggu dulu ada berapa banyak. Sebenarnya sih sangat banyak sekali isinya. Ini akan loading. Datanya ada berapa. Jadi kita tunggu dulu loadingnya. Nah, oke, ini loadingnya selesai, loading tablesnya atau loading datanya. Ini kita bisa lihat di sini ada banyak sekali tables 2326 dan reverse 1392. Ini sebenarnya bisa di zoom. Nah, ini bisa di zoom. Sangat sangat kecil, sangat banyak, jadi akan sulit untuk mencari satu persatu. Apakah bisa ini ya kan itu yang terlihatnya. Nah, setelah kita bisa tombol reverse untuk melihat dalam bentuk graf hubungan ini, langkah selanjutnya adalah kita dapat untuk melihat beberapa tabel tertentu. Jadi kan ini sangat banyak, jadi untuk melihat beberapa tabel tertentu kita bisa melakukannya dengan cara memilih tombol specify table pada bagian display option. Itu pada bagian mana itu ada di sini. Ini display option specify tables. Kita klik. Yang selanjutnya setelah kita klik itu akan muncul berupa pop up lagi seperti berikut. Nah, akan muncul pop up seperti display berikut. Nah, langkah selanjutnya dari situ adalah kita memilih tabel spesifik yang ingin kita lihat. Nah, jadi kan pada kesempatan kali ini kita memilih tabel repairs. Nah, sebelum memilih tabel repairs, karena kita belum instalasi, kita melakukan instalasi terlebih dahulu terhadap tabel repairs, yaitu modul repairs. Jadi kita instalasi modul terlebih dahulu. Oke, kita bergerak ke Google Chrome untuk melakukan instalasinya. Nah, di sini kita ke apps, kemudian kita cari modul repairs, kita install, kita tunggu instalasinya. Nah, ini sudah terrefresh, jadi kita akan melihat apakah sudah terinstall atau belum. Kita bisa ke apps, di sini udah ada repairs. Untuk memastikannya lagi, kita bisa ke apps lagi, lalu cari repairs. Dan ini sudah ada kata install, berarti modul berhasil install. Kemudian kita lihat di sini ke repairs untuk melihat apa yang akan kita cari nanti ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini nanti yang akan kita cari itu ada di sini. Nah, oke, jadi hal-hal itu yang akan nanti kita tampilkan di tabel. Saya ulang lagi, jadi kita akan mencari hal-hal berikut, yaitu RMA sekian yang di tabel. Oke, sekarang kita ke tabel lagi. Nah, oke, nah ini kita di pop awal tadi, jadi kita memilih tabel tertentu, yaitu tabel repairs. Kita cari repairs. Nah, ini kita cari tabel repairs. Nah, kita cari dulu nama tabelnya, yaitu tabel repairs. Kita cari dulu sementara. Oh, karena tadi kita baru melakukan instalasinya, jadi mungkin kita harus ulang terlebih dahulu untuk semua datanya. Jadi kita klik all tables lagi, tunggu sebentar lagi. Oke, ingin menambahkan, selain kita meload ulang database tadi dengan mencari all tables, kita juga melakukan reconnect terlebih dahulu terhadap database-nya, karena tadi kita baru saja melakukan instalasi setelah kita mencari semua hasil tabelnya. Jadi kita harus reconnect ulang dulu. Jadi tombol reconnect itu bisa di sini. Sebentar saya tunjukkan, dan saya catat juga di itu. Jadi kita reconnect lewat sini ke database awalnya. Ini kita klik reconnect. Nah, jika klik dari klik reconnect, baru yang tugas individu nama ini yang barunya setelah kita buat database sebelumnya, kita klik ke open object, baru kita cari referensi. Kita tunggu lagi sampai selesai untuk mencari semua tabel yang tersedia. Nah, ini sudah selesai. Jadi tadi saya ulang lagi, kita tadi
karena kita baru install modul repair, jadi database di DB Visualizer ini belum update, jadi kita harus connect dulu, kemudian harus mencari lagi semua table yang tersedia. Nah, setelah kita mencari lagi semua table yang tersedia, baru kita pilih lagi yang kayak tadi. Ini kita pilih ke specific tables, lalu nanti muncul yang display optionnya, lalu kita cari objeknya, all tablesnya. Nah, ini kita ngeliatnya itu di mana? Jadi sebenarnya kita bisa ngeliat itu di sini. Di apa yang kita cari itu kita lihat di sini. Sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini. Nah, itu ada objeknya repair.order, lalu repair.order, dan repair.order. Nah, jadi kita akan mencari tabel repair.order tersebut pada DB Visualizer. Nah, oke, akan kita cari namanya repair.order. Nah, ini kita setelah kita menemukannya, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan tabel tersebut ke bagian selected tabel dan klik tombol panah kanan. Ini setelah kita reconnect ini sudah kita jalani, berarti langsung aja kita pindahkan dengan klik tombol panah kanan. Itu ada di sini. Ini. Nah, jika sudah baru kita ini klik show only selected table in graph, jadi hanya tabel itu saja yang akan dimunculkan, lalu kita klik OK. Nah, ini tabelnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini tabelnya. Oke, jadi kita sudah bisa berhasil menampilkan tabel menggunakan DB Visualizer. Oke, sekian tutorial mengenai pengaturan email dan cara untuk melakukan visualisasi database menggunakan DB Visualizer dari saya. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas dan penyampaiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.